Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia terlahir sebagai makhluk yang sempurna. Namun ternyata manusia dari kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berlaku sombong. Sombong itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak pantas mensifati sombong. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam termasuk bagian daripada kesombongan manusia adalah ketika manusia merendahkan manusia yang lainnya. Begitu juga ketika ada manusia yang merendahkan orang lain yang dia anggap orang yang lebih rendah daripada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merendahkan orang lain, karena merendahkan orang lain itu bagian daripada kesombongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin." Kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Mithqala dzarrah, walaupun seberat biji sawi. Kesombongan tersebut kadang-kadang adalah hal yang tidak kita sadari, hal yang tidak kita rasakan. Bisa jadi kita sholat di masjid menggunakan pakaian yang bagus, terbesit di dalam hati kita bahwa kita memiliki pakaian yang lebih bagus daripada orang lain. Secara tidak langsung kita sudah merendahkan orang lain. Secara tidak langsung kita sudah menyombongkan hati diri kita. Atau mungkin kesombongan itu bisa jadi tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kita merasa diri kita menjadi orang yang paling baik di dalam beribadah. Atau mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya melaksanakan ibadah sholat. Ketika takbiratul ihram tiba-tiba kita ingat, aku sudah beribadah sekian tahun dan setiap hari sholatku selalu berjamaah. Bisa jadi itu merupakan kesombongan. Atau mungkin kita berpuasa hari ini, melaksanakan saum mulai dari waktu imsak sampai nanti maghrib tiba. Kita merasa dalam diri kita, alhamdulillah puasaku sudah sempurna, sudah selesai selama 1 hari penuh. Dengan penuh bangga kita mengatakan hal yang demikian. Bisa jadi itu pun perilaku sombong. Sombong atas ibadah yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kesombongan itu kadang-kadang tidak kita rasakan, tapi nyata dan nampak jelas hadir di hadapan kita. Kesombongan ini tidak pandang bulu, bisa menyentuh orang yang kecil, bisa menyentuh orang yang lemah, bisa menyentuh orang yang besar, bisa menyentuh orang dewasa, bisa menyentuh orang yang sudah tua, bisa menyentuh orang yang kuat sekalipun. Karena sombong ini sejatinya merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai makhluk tidak pantas memiliki sifat sombong. Qala rajulun, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dalam lanjutan hadis ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada seorang
seseorang suka dengan bajunya yang bagus dan sandalnya yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ada seorang yang suka dengan baju yang bagus dan suka dengan sandal yang bagus, apakah itu termasuk dalam kesombongan? Maka Rasul pun menjawab, bagaimana kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah itu menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita suka dengan baju kita, menghadirkan sebuah pahala karena kita tidak ria dan tidak sombong. Tapi boleh jadi baju dan pakaian yang kita pakai, pakaian kita, sandal kita, baju kita, pakaian itu adalah sesuatu yang melekat pada tubuh kita. Mungkin jam tangan yang kita miliki, mungkin kacamata yang kita miliki adalah jam tangan yang mahal harganya, kacamata yang mahal harganya, baju yang mahal harganya. Akan tetapi nilai kemahalan tersebut bisa berbuah pahala ketika apa yang kita pakai justru tujuannya adalah untuk memperindah dan mempercantik diri kita. Memperindah dalam artian untuk apa? Untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain, bukan untuk menghadirkan kesombongan kepada orang lain. Bukan untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Karena kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Manusia yang rendah dan serendah-rendahnya manusia, siapa? Adalah ia manusia yang terus merendahkan orang lain. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang indah ini, di sisa-sisa terakhir kita di bulan Ramadan pada hari ini, sisa beberapa hari lagi, sudah lebih separuh bulan Ramadan melalui kita. Ini adalah momentum yang baik, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menundukkan hati kita, untuk kita menundukkan kepala kita. Untuk apa? Ramadan mengajarkan kita justru untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Ramadan mengajarkan kita agar kita siang malam terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita masih menjadi orang yang angkuh dengan apa yang kita miliki, sementara kita masih menjadi orang yang angkuh dengan kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita, sementara kita masih membanggakan diri kita dengan sholat kita, membanggakan diri kita dengan puasa kita, membanggakan diri kita dengan tarawih kita. Sisanya kita jauh daripada menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi, momentum yang baik, momentum yang mulia untuk menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan ini sejatinya adalah bulan tarbiyah. Karena Ramadan ini sejatinya adalah bulan pendidikan, bulan yang akan mendidik kita, akan menghadirkan kita sebuah pelajaran, di mana pelajaran ini untuk seterusnya kita lanjutkan di kehidupan-kehidupan selain Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan mulia, bulan yang agung untuk mendidik kita semuanya agar menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu, agar menjadi pribadi-pribadi yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang betul-betul mampu menjadi tempat atau madrasah untuk membangun diri kita, baik jasmani kita ataupun rohani kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Pak? 10 menit kan?